Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok oligopoli akan mempresentasikan dari kerja hasil kelompok kami. Oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat sedikit penjual yang masing-masingnya menawarkan produk yang serupa atau sama. Contohnya, pasar bola tenis, pasar minyak mentah dunia, bensin, dan rokok. Ciri-ciri oligopi. Yang satu adalah bersifat homogen, yaitu barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak namun memenuhi standar tertentu. Yang kedua, sifat saling mempengaruhi. Perusahaan harus mengambil keputusan dengan hati-hati dalam mengubah harga, bentuk, dan barang. Nomor 3, sulit dimasuki perusahaan baru. Yang keempat, harga jual tidak mudah berubah. 4 jenis struktur pasar. Batas tentang struktur pasar oligopoli yang dikaitkan dengan jumlah produsen dalam suatu pasar itu akan menghasilkan keadaan saling tergantung yang menguntungkan satu sama lain. Dapat saja jumlah produsen dalam suatu pasar itu ratusan, tetapi bagaimanapun strukturnya tetaplah oligopi. Kompetisi, monopoli, dan kartel. Biaya marginalnya 0 dan jumlah keseimbangannya adalah 120 liter. Harga air mencerminkan biaya produksinya dan jumlah air yang efisien akan diproduksi dan dikonsumsi. Total keuntungan dimaksimalkan pada jumlah 60 liter dan harga $60 per liter. Kolusi. Kesepakatan di antara perusahaan-perusahaan dalam sebuah pasar tentang jumlah yang akan diproduksi atau harga yang akan ditentukan. Kartel. Sekelompok perusahaan-perusahaan yang bertindak secara serempak. Keseimbangan suatu oligopoli. Keseimbangan NAS atau NAS equilibrium adalah situasi di mana semua pelaku ekonomi yang saling berinteraksi satu sama lain masing-masing memiliki strategi terbaik mereka dengan mempertimbangkan strategi-strategi yang telah dipilih oleh pihak lain. Output lebih besar daripada monopoli dan kurang dari pasar kompetitif. Harga oligopoli lebih kecil dari harga monopoli tetapi lebih besar dari harga pasar kompetitif. Bagaimana ukuran oligopoli mempengaruhi hasil pasar? Semakin besarnya ukuran pasar oligopoli, besarnya dampak harga akan jatuh. Perusahaan meningkatkan harga produksinya selama harga berada di atas biaya marginal. Teori permainan dalam ilmu ekonomi kerjasama. Satu, teori permainan atau game theory adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi-situasi strategis. 2, dilema tahanan atau prisoner's dilema, sebuah permainan khusus di antara dua tahanan yang menggambarkan mengapa kerjasama sulit dipertahankan, bahkan kerjasama tersebut menguntungkan kedua pihak. 3, strategi dominan atau dominan strategi yang paling baik yang dipilih oleh seorang pemain, apapun strategi yang dipilih oleh pemain-pemain lain. Dilema tahanan. Keterangan Clyde dan Bonnie sama-sama tersangkut kasus hukum. Ketika polisi merayu Bonnie untuk mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa Clyde yang bersalah. Bonnie dijanjikan untuk bebas sementara Clyde akan dipenjara 20 tahun atau begitu sebaliknya. Ketika mereka sama-sama mengakui mereka bersalah, mereka mendapatkan ganjaran 8 tahun, tetapi hal ini paling menguntungkan jika Clyde dan Bonnie sama-sama diam hanya 1 tahun. 1A. Dalam permainan, dua penjahat yang tengah dicurigai telah melakukan kejahatan. 2. Hukuman yang diterima masing-masing ditentukan oleh keputusan masing-masing untuk mengaku atau tutup mulut. Permainan oligopoli. Laba ditentukan oleh satu pihak oleh produksi sendiri dan juga produksi oligopolis lain. Permainan perlombaan senjata. Keputusan kepemilikan senjata. Apabila Amerika memutuskan untuk meningkatkan senjata dan Uni Soviet juga, mereka akan berperang senjata dan memutuskan tidak memiliki persenjataan, maka mereka akan hidup damai.
Keterangan. Keuntungan perusahaan bergantung pada keputusannya untuk memasang iklan dan keputusan perusahaan lainnya untuk memasang iklan dan keputusan perusahaan lainnya untuk memasang iklan. Keterangan. Biaya untuk mengebor sumur adalah 1 juta jika masing-masing perusahaan 2 sumur keuntungan 6 juta. Tetapi karena biaya 2 sumur yaitu 4 juta, begitu juga menggali 1 sumur oleh Exxon, maka dia akan mendapatkan 3 juta, sedangkan Texaco mendapatkan 6 juta. Mengapa begitu? Karena ada 2 dan 1 keuntungan dibagi 3, masing-masing 4. Tapi untuk Exxon harus dikurangi 1 juta untuk pembuatan umur, sedangkan Texaco 8 dikurang 2 juta untuk pembuatan sumur. Permainan oligopoli Jack dan Jill. Figur 7 Jack and Jill Oligopoly Game. Keterangan. Memproduksi 40 galon adalah strategi dominan untuk setiap pemain dalam permainan ini. Mereka menyepakati hasil yang kooperatif di mana mereka memproduksi 30 galon. Mereka juga membuat kesepakatan awal untuk menjaga produksi tetap rendah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kebijakan publik tentang oligopoli. Nah, kerjasama di antara oligopolis ini mendorong tingkat produksi yang terlalu rendah dan juga harga yang terlalu tinggi. Mengenai undang-undang antitrust, menghalangi juga perdagangan atau upaya memonopolikan. Dan mengenai kontroversi atas kebijakan antitrust, terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu resale price maintenance, yaitu terjadi ketika memasok atau perdagangan besar yang meminta untuk mengejar menjual pada tingkat harga tertentu. Yang kedua yaitu predatory pricing. Sebuah perusahaan besar mulai memotong harga untuk mendorong pesaingnya keluar dari pasar. Yang ketiga yaitu penggabungan produk. Perusahaan menawarkan 2 atau lebih produk secara bersamaan pada satu tingkat harga yang sama. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.